Setelah monster itu menghentikan aumannya, Ye Qing langsung melesat ke arah monster itu dan berniat akan meledakkannya. Jika dia mempunyai aturan kekebalan fisik, mungkin serangan sihir adalah kelemahannya. Ledakan api yang hebat, teriak Ye Qing yang sudah siap dengan serangannya. Tiba-tiba Ye Qing merasakan ada yang aneh pada tangannya. Tangannya terasa panas. Setelah melihatnya, ternyata api di tangannya membesar tak terkendali. Sial, pengendali api tidak bisa digunakan secara normal, ucap Ye Qing setelah melihat apa yang terjadi. Akhirnya Ye Qing pun memadamkan api yang ada di tangannya. Ye Qing berkata, sayang sekali api adalah satu-satunya serangan sihir yang aku kuasai. Namun di belakangnya, monster itu pun langsung menyerang Ye Qing yang dengan bodohnya malah membelakangi lawannya saat sedang bertarung. Ye Qing pun langsung menyadarinya dan langsung melompat ke belakang. Karena Ye Qing belum menemukan apa yang dia cari, jadi dia tidak akan mungkin tinggal di tempat itu dan menyerah begitu saja. Selain itu Ye Qing merasa ada yang aneh pada roh iblis itu, dia memiliki kekebalan fisik, tetapi serangan utamanya bersifat fisik. Menurut Ye Qing, itu adalah kombinasi aturan yang agak aneh. Monster itu tak henti mengayunkan sabit besarnya ke arah Ye Qing. Namun Ye Qing masih bisa menghindari sabetan demi sabetan sabit itu walaupun kelihatannya Ye Qing cukup kewalahan menghindarinya. Kali ini monster itu kembali melesat maju dan mendekat ke arah Ye Qing. Setelah sabit diayunkan ke arah Ye Qing, kali ini dia pun berhasil menangkis sabit besar itu menggunakan degernya. Aku bisa menangkisnya dengan sukses, ucap Ye Qing. Sembari menghindari serangan dari roh iblis itu. Akhirnya Ye Qing pun paham aturan dan mekanismenya. Roh iblis hanya akan muncul saat serangan dilakukan. Jadi saat melakukan serangan, tubuh roh iblis itu bisa diserang. Ketika roh iblis itu menyerang dengan sabitnya dan ketika sabitnya belum ditarik. Roh iblis tidak hanya kehilangan perlindungan dari aturan yang membuat serangan fisik tidak efektif. Tetapi serangan fisik sekarang malah menjadi kelemahannya. Dan ketika itulah Ye Qing tanpa membuang-buang waktu lagi langsung melancarkan serangan saat roh iblis itu belum menarik sabitnya. Setelah mendapatkan serangan dari Ye Qing, roh iblis tidak langsung mati. Dia justru memancarkan cahaya merah yang perlahan mengecil dan terpusat pada satu titik pusat inti roh iblis itu. Ye Qing mendarat sembari melihat ke arah roh iblis itu. Bola merah itu perlahan membesar dan di dalamnya mulai terlihat sosok dari roh iblis itu. Dan akhirnya roh iblis muncul kembali dengan wujud barunya. Ye Qing menatap tajam ke arah roh iblis itu dan dia mengetahui jika itu adalah bentuk kedua dari roh iblis. Dan kali ini roh iblis telah selesai dengan transformasi ke bentuk keduanya. Pancaran kekuatan yang dahsyat dia keluarkan hingga mempengaruhi penglihatan Ye Qing. Dalam hati Ye Qing. Setelah teriakan itu memengaruhi pendengaranku, sekarang penglihatanku juga tidak bisa berfungsi normal. Haruskah aku menonaktifkan klon darah terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupku? Namun setelah memikirkannya, akhirnya Ye Qing memutuskan untuk tidak jadi menonaktifkan klon darahnya, hal itu dikarenakan dia baru saja menggunakan kemampuan itu belum lama ini. Apalagi itu membutuhkan cooldown setidaknya 30 detik, dan selain itu kekuatan sihir Ye Qing saat ini tidak tersisa banyak untuk dapat melakukan pemanggilan terus-menerus. Saat Ye Qing sedang berpikir, tak disangka roh iblis itu langsung melakukan serangan kepada Ye Qing dan serangan itu tepat mengenainya. Ye Qing terkejut karena dia sama sekali tidak memiliki waktu untuk bereaksi sama sekali dan hanya bisa menghindari pukulan fatal secara kebetulan. Ye Qing mulai menyadari kalau dia kali ini benar-benar bertemu dengan seorang pembunuh yang tidak bisa dikalahkan dengan atributnya yang bertumpuk. Setelah itu Ye Qing mengaktifkan tanaman pemakan manusia, generasi. Dan setelah itu semua lukanya telah disembuhkan. Kesulian abnormal. Ye Qing perlu meningkatkan kesehatannya agar dia tidak mati karena satu pukulan dalam pertarungan melawan roh iblis itu. Namun roh iblis itu terlihat ketakutan melihat yang terjadi kepada Ye Qing. Ye Qing pun menyadari kalau roh iblis dalam bentuk keduanya takut pada benda bercahaya. Bahkan hanya melihat cahaya samar dari sihir penyembuhan saja, itu sampai membuatnya takut untuk mendekatinya. Akhirnya setelah membaca situasinya, Ye Qing pun mulai paham dan dengan wajah liciknya, dia akan melakukan serangan balik kepada roh iblis itu. Ye Qing mulai mengeluarkan api pada tangan kanannya. Iblis itu tertawa karena dia tahu kalau Ye Qing tidak akan bisa melukainya menggunakan sihir api itu.
Ye Qing tak gentar walaupun dia diremehkan oleh iblis itu. Masih dengan senyuman liciknya, Ye Qing justru mengarahkan apinya ke tubuhnya yang membuatnya terbakar hebat. Roh iblis itu heran melihat apa yang dilakukan oleh Ye Qing. Ye Qing kembali tersenyum dan melihat ke arah roh iblis. Kemudian dia berlari dengan kencang ke arah roh iblis. Akhirnya roh iblis sadar dengan apa yang dilakukan oleh Ye Qing. Kemudian dia langsung berlari menjauh dari Ye Qing. Dia sangat ketakutan melihat cahaya dari api yang membakar tubuh Ye Qing. Roh iblis takut pada api karena api adalah kekuatan hidupnya, dan itu hanyalah jiwa tak berdosa yang mati dalam api. Namun, keterampilan elemen api dikutuk, menjadi tidak dapat digunakan. Jika saya tidak dapat melempar bola api, maka saya akan menjadi perisai api sendiri. Teriak Ye Qing sembari mengaktifkan skill Spirit Dash untuk menambah kecepatan berlarinya. Pengisi daya, Great Flame Explosion. Ledakan yang sangat dahsyat pun terjadi di sana dan roh iblis pun terbakar. Sedangkan tubuh Ye Qing terlempar ke lantai akibat ledakan itu. Pesan sistem muncul, roh iblis dikalahkan, kesehatan lebih rendah dari 1/10. Lengan terbakar parah dan tidak dapat menggunakan senjata atau mengeluarkan mantra. Haha, harga kemenangan ini agak mahal. Mari kita tunggu sampai cooldown kemampuan generasi berakhir sebelum melakukan penyembuhan. Ucap Ye Qing yang puas karena telah berhasil mengalahkan iblis itu. Hei, jangan terbakar menjadi abu. Aku masih perlu mendaur ulangmu. Teriak Ye Qing yang panik kehilangan bahan daur ulangnya. Dengan cepat Ye Qing langsung memanggil tangan-tangan pendaur ulangnya. Setelah didaur ulang, akhirnya Ye Qing mendapatkan kartu skill artefak pencabut jiwa. Panggil roh iblis untuk maju dan melepaskan panen sabit berskala besar, yang menyebabkan 5 kali lipat kerusakan dasar. Jika ada target yang mati karena skill ini, panen keputusasaan akan segera dipicu, memulihkan 5% kesehatan dan mana. Jika panen keputusasaan dipicu lebih dari 5 kali sekaligus, kamu akan memasuki kondisi tidak berwujud selama 1 detik. Dalam kondisi tidak berwujud kamu akan kebal terhadap serangan fisik dan hambatan. Jika serangan tidak menyebabkan kematian, pengguna akan menderita serangan balik yang sama dengan kerusakan yang ditimbulkan. Artefak tidak dapat dilengkapi. Artefak terikat pada jiwa pengguna dan tidak dapat diperdagangkan. Setelah membaca pesan sistem dan mengetahui fungsi dari kartu skill itu, Ye Qing merasa kalau kartu yang dia dapatkan kali ini berbeda. Ini pertama kalinya dia melihat kartu artefak yang terikat jiwa. Ye Qing mulai berpikir jika pedang pengumpul jiwa itu tampaknya dapat mengubah target yang terbunuh menjadi kesehatan dan mana untuk dirinya. Jika dipanggil dalam kelompok besar prajurit, maka ia dapat memusnahkan seluruh kelompok dengan satu gerakan. Namun, biaya penggunaan artefak adalah, jika serangan itu tidak membunuh target, Ye Qing akan menanggung akibat dari kerusakan yang ditimbulkan, atau bahkan mati secara tiba-tiba. Jadi untuk menggunakan skill itu, Ye Qing harus mengatur waktu dengan tepat. Dan setelah berhasil mengalahkan roh iblis, akhirnya pintu yang tadinya tersegel pun terbuka. Pesan sistem pun muncul dan memberitahukan bahwa waktu cooldown untuk generasi telah berakhir. Dan langsung saja Ye Qing menyembuhkan semua luka yang dia terima. Termasuk tangannya yang sebelumnya telah terbakar hingga gosong. Dan setelah itu, Ye Qing akan langsung pergi untuk menyelamatkan adiknya, yaitu Xiao Zhu. Panel berpindah. Terlihat seseorang yang sedang memotong-motong daging. Selain itu di sekitarnya juga banyak mayat yang digantung dan itu terlihat sangatlah mengerikan. Orang itu membuang bagian potongan daging yang tidak dia perlukan ke dalam tong sampah. Dan diperlihatkan ini adalah adik dari Ye Qing. Dialah yang bernama Xiao Zhu. Saat ini dia sedang bersembunyi sembari memegang sebuah botol kaca. Setelah itu dia melemparnya ke arah lain dan botol itu pun pecah yang membuat si pemotong daging itu langsung mengalihkan perhatiannya ke arah suara pecahan botol itu. Ternyata dia bukanlah manusia, melainkan makhluk yang mirip dengan goblin. Makhluk itu langsung berteriak keras dan mendekat ke arah suara itu. Setelah dirasa aman, Xiao Zhu langsung melompati tumpukan karung itu. Namun sialnya saat dia melompat, dia pun malah terjatuh. Xiao Zhu memegang kepalanya yang sepertinya terbentur di lantai. Kemudian pandangan Xiao Zhu tertuju ke arah boneka beruang yang tergeletak di arah lain. Sembari merangkak perlahan ke arah boneka itu, Xiao Zhu berkata,
Saudaraku, aku tidak akan pernah membiarkanmu diganggu. Namun sebelum tangannya berhasil meraih boneka itu, sebuah kaki besar langsung menginjak boneka itu dengan sangat kuat hingga mengejutkan Xiaozu. Dan itu dilakukan oleh goblin itu yang telah kembali ke arah Xiaozu. Goblin itu marah dan meraung sangat keras ke arah Xiaozu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.